Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang studi kasus tumpukan atau stack. Kelompok 8 yang terdiri dari saya, Cut Septia Maharani Widyadana. Lalu ada saya, Marisa Muharoma. Saya Nazaudina. Saya Wira Permatasari. Di materi kali ini ada pokok pembahasan, yaitu membalik kalimat dan membalik bilangan. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memahami logika pemrosesan pembalikan kalimat, lalu untuk memahami logika proses pembalikan bilangan, lalu menjelaskan pemakaian stack untuk pembalikan kalimat, dan menjelaskan pemakaian stack untuk pembalikan bilangan. Materi yang pertama yaitu pengertian stack. Stack atau tumpukan merupakan struktur data yang dalam pengelolaan datanya bersifat last in first out atau LIFO, yaitu data yang terakhir dimasukkan akan dikeluarkan pertama kali. Data yang dimasukkan kedua dari terakhir akan dikeluarkan yang kedua, demikian seterusnya. Sehingga data yang pertama kali dimasukkan akan dikeluarkan terakhir. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Posisi ini disebut puncak atau top dari stack. Operasi umum pada stack. Yang pertama ada push. Push yaitu adalah menambah elemen ke dalam stack, di mana penambahan dapat dilakukan jika stack itu belum penuh. Stack dikatakan penuh jika posisi atas sudah berada pada posisi N. Bisa juga disebut dengan if S atas sama dengan N dan stack penuh. Push X sama S adalah memasukkan X ke dalam stack S. Yang kedua ada pop. Pop adalah menghapus elemen dari stack, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang terakhir masuk, atau LIFO last in first out, atau elemen yang penghapusan, di mana proses penghapusan dapat dilakukan jika stack tidak dalam keadaan kosong. If S atas lebih dari 0 dan stack tidak kosong, di mana setiap melakukan penghapusan maka posisi yang paling atas akan berkurang 1. S atas sama dengan S atas min 1. Isempty. Yang ketiga ada isempty. Operator yang menentukan apakah stack S kosong. Operannya terdiri dari tipe data stack, hasilnya merupakan tipe data boolean. Yang keempat ada isFull, yaitu memeriksa apakah stack sudah penuh. Yang kelima ada make null, yaitu mengosongkan tumpukan S. Jika ada elemen, maka semua elemen dihapus. Yang keenam ada create stack, yaitu membuat tumpukan baru di S dengan jumlah elemen yang kosong. Yang ketujuh ada clear, yaitu digunakan untuk mengosongkan stack. Selanjutnya ada contoh implementasi stack. Di sini memasukkan input berupa angka dari 1 sampai 6. Lalu menggunakan program stack, menggunakan append dan juga pop. Selanjutnya menghasilkan output. Boleh di slide. Dari awal inputan dari 1 sampai 6, kemudian menggunakan fitur append dimasukkan 7, lalu dimasukkan 8, kemudian hasil akhir dari program tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian di sini pada program tadi menggunakan array. Array digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data bertipe yang sama. Apabila memiliki data dalam jumlah banyak, array adalah pilihannya. Array pada Python juga lebih hemat penyimpanan, sehingga array memang cocok untuk koleksi data berskala besar. Kemudian pada program tadi, fitur array yang digunakan adalah yang pertama, ada deklarasi, yaitu menggunakan elemen angka. Pada program tadi menggunakan elemen angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berdasarkan urutannya, angka indeks dimulai dari 0. Jadi, elemen 1 merupakan berindeks 0, sementara 6 berindeks 5. Kemudian ada slice. Fungsi slice dalam array Python akan memudahkan Anda ketika ingin mengakses lebih dari satu data sekaligus.
Lalu ada append. Append yang digunakan jika ingin menambah elemen baru ke dalam array, maka menggunakan fitur append. Jadi kita tidak perlu menghapus dan membuat array baru dan menggunakan append. Contohnya, pada program tadi, elemen 1 sampai 6, lalu kita menggunakan fitur append, yaitu start, titik append, lalu masukkan angka 7. Lalu print data masuk 7, maka output yang keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang terakhir ada pop. Pop adalah menghapus elemen dari stack, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang terakhir dimasukkan, yaitu last in first out, atau elemen yang penghapusan, di mana proses penghapusan dapat dilakukan jika stack tidak dalam keadaan kosong. The next. Pengertian reverse. Fungsi reverse digunakan untuk mendapatkan iterator terbalik dari suatu sequence yang diberikan. Fungsi ini akan mengembalikan iterator yang berisi sequence dengan urutan terbalik dari argumen sequence yang diberikan. Input yang dimasukkan, di sini ada variabel text sama dengan algoritma, balikan sama dengan list text, balikan dot reverse, print, join, balikan, dan ada output yang dihasilkan. Kemudian ada program membalikan menggunakan slice atau perpotongan. Di sini dicobain memasukkan kalimat Gunadarma, lalu kemudian langsung menggunakan print kalimat titik 2 min 1, atau biasa disebut menggunakan fitur slice. Lalu kemudian output yang dihasilkan adalah Amra dan jadi terbalik. Kemudian selanjutnya ada program membalikan bilangan menggunakan stack, mencoba memasukkan input berupa angka 3, 4, dan 7 menggunakan program yang diawali dengan def reverse stack, lalu stack.reverse, kemudian print stack. Lalu selanjutnya saat melakukan print, maka inputan tersebut akan membalikan angka yang dari belakang ke depan, yaitu yang semulanya angka 7 berada di belakang, maka dibalik menjadi di depan, yaitu 7, 4, dan 3. Flowchart palindrom untuk suatu kalimat apakah palindrom atau bukan. Lambangnya cuy, lambang haram cuy. Kita mati lambang. Tolong matiin dulu. Bay, tolong dimatiin mic-nya, Bay. Sorry. Di sini ada algoritma palindrom untuk suatu kalimat apakah palindrom atau bukan. Yang pertama, baca variabel palindrom sama dengan true. Kedua, inputkan kalimat, masukkan ke dalam string kalimat. Ketiga, hitung panjang kalimat, masukkan ke dalam variabel n. Keempat, baca nilai i sama dengan 1. Kelima, ketika i kurang dari sama dengan n per 2, operator n palindrom maka lakukan angka 6 sampai 8. Keenam, apakah kalimat i kurang dari atau lebih dari kalimat n i plus 1? Jika ya, maka lakukan angka 7, dan jika tidak, lakukan angka 8. 7, maka palindrom bernilai false. 8, tambahkan i dengan 1 atau i plus plus. 9, apakah palindrom? Jika ya, lakukan angka 10, dan jika tidak, lakukan angka 11. 10, cetak bahwa kalimat tersebut termasuk palindrom. 11, cetak bahwa kalimat tersebut tidak termasuk palindrom. 12, program selesai. Jadi dari kesimpulan yang materi kita tadi,
yaitu ada kelebihan stack. Kelebihan stack yaitu penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Dengan cara selama memori masih tersedia, penambahan data bisa terus dilakukan. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran terjadinya stack overflow. Yang kedua, ada kekurangan stack. Kekurangan stack yaitu setiap sel tidak hanya menyimpan value saja, melainkan juga pointer ke sel berikutnya. Hal ini menyebabkan implementasi stack memakai linked list akan memerlukan memori yang lebih banyak daripada diimplementasikan dengan array. Setiap halaman pada linked list hanya bisa diakses dengan cara sekuensial sehingga lambat. Di sini ada soal latihan. Buatlah flowchart untuk mengecek suatu kalimat termasuk palindrom atau bukan. Kalimat palindrom adalah kalimat yang susunannya sama dengan keadaan terbaliknya. Di sini ada kalimat kasur rusak dan makan malam. Kasur rusak termasuk ke dalam palindrom. Kenapa? Karena kasur jika dibalik menjadi rusak dan sebaliknya rusak jika dibalik menjadi kasur. Maka itu disebut termasuk palindrom. Nah, makan malam bukan termasuk palindrom karena jika dibalik maka kalimatnya tidak akan sama. Gitu. Di sini ada flowchart untuk yang latihan tadi sama kayak slide sebelumnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang fungsi reverse stack. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.